Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini, hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih, puji syukur bagimu Tuhan, atas hari yang indah ini. Kami telah bangun kembali dari tempat tidur kami, dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah kami pengertian agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah dialog orang yang melihat Yesus dan mereka sesungguhnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang ke kota Kapernaum, banyak orang berbondong-bondong dan mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan selain mendengarkan firman, mereka juga membawa orang-orang yang lumpuh dan sakit kepada Yesus. Dan pada saat itu ada 4 orang yang membawa orang lumpuh, tetapi mereka tidak dapat mendekati Yesus sebab begitu banyak orang yang hadir pada saat itu. Maka mereka pun naik ke atas atap dan menurunkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus memakai tali. Lalu Yesus melihat iman mereka yang begitu hebat, maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka ada orang-orang ahli Taurat yang berkata dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Lalu Yesus segera mengetahui isi hati mereka, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Maka Yesus pun berkata bahwa ia lebih mudah mengatakan bahwa dosanya telah diampuni. Lalu Yesus melanjutkan firman-Nya kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Maka kuasa Yesus dan kuasa pengampunannya serta mujizat terjadi atas diri orang itu. Yesus terlebih dahulu memberi pengampunan dosa kepada orang lumpuh itu, lalu kemudian ia menyembuhkan orang lumpuh itu dan boleh berjalan kemudian. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita diberi pengajaran bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa mengampuni dosa sebab Dia adalah Allah itu sendiri. Karena itu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa kita mempunyai Allah seperti Yesus yang memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dialah Tuhan, Allah itu sendiri yang telah mati di kayu salib. Kuasanya mengampuni dosa telah begitu nyata. Karena itu
Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, saudaraku, sebab kita telah menerima pengampunan dosa kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan lagi ragu, jangan lagi bertanya-tanya bagaimana Yesus dapat memberi pengampunan dosa. Sebab dialah Allah itu sendiri. Dia berkuasa mengampuni setiap dosa manusia yang datang kepadanya. Maka jika sekiranya engkau merasa bahwa engkau adalah orang berdosa, datanglah selalu kepada Tuhan Yesus. Mintalah pengampunan dosa daripadanya. Dia berkuasa memberikan pengampunan dosa. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menunggu kita untuk selalu datang ke hadapannya memohon pengampunan dosa. Jangan sungkan, jangan enggan. Dia adalah Allah yang maha baik, yang selalu membuka pintu pengampunan bagi kita. Dan yakin percayalah, sebagaimana kisah dalam cerita pelayanan Yesus saat ini yang kita renungkan bersama, ketika Yesus telah memberi pengampunan kepada orang lumpuh itu, lalu dia pun menyatakan mujizatnya kepada orang lumpuh itu. Ketika Yesus berkata bahwa orang lumpuh itu bangkit berjalan, maka orang lumpuh itu pun bangkit berjalan sebagaimana perintah Yesus. Karena itu, bagi saudara-saudari yang rindu mengalami mujizat Yesus, mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara, terlebih dahulu kita akan menerima pengampunan dosa, lalu kita akan menerima karya-karya mujizat Allah dalam hidup kita. Percayalah, pengampunan dosa itu lebih utama daripada mujizat-mujizat. Sebab mujizat itu hanya sementara di dunia ini, tetapi pengampunan dosa akan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab hanya orang-orang yang telah menerima pengampunan dosalah yang dilayakkan nanti memasuki sorga, tempat kemuliaan Allah yang maha tinggi. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi bawa segala dosa-dosa kepada Tuhan. Mintalah pengampunan daripadanya di dalam Yesus, maka saudara akan mengalami pemulihan dan hidup saudara akan diperbaharui. Maka akan banyak melihat mujizat-mujizat dan merasakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas renungan hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa-dosa kami yang kami lakukan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang memohon pengampunan dosa kepadamu. Dengan kuasa pertolongan Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ampunilah kami dan sucikanlah kami agar kami layak menerima kasih karunia-Mu, bahkan mengalami mujizat-mujizat dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, tak lupa saya menyapa kembali. Selamat ulang tahun bagi saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Dan bagi saudara-saudari yang sedang sakit, saya berdoa segera saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudari yang mengalami pergumulan apapun itu, datanglah pada Tuhan supaya pergumulanmu langsung mendapat pertolongan dari Tuhan. Sebab jika engkau percaya, maka mujizat nyata dalam hidupmu. Demikianlah pertemuan kita dalam renungan firman Tuhan hari ini, Kamis 2 Mei 2024. Kiranya kemanapun saudara melangkah, Tuhan memberkati saudara. Shalom.